Semuanya selamat sore. Jadi kali ini adalah pertemuan keempat kita setelah kemarin 3 kali pertemuan kita sudah berjalan lancar dan bisa lanjut ke materi yang sekarang. Jadi hari ini mungkin sebelum Bapak masuk ke materinya dan mungkin lebih lanjut untuk menjelaskan materi pada hari ini, mungkin Bapak akan mengawali dengan doa. Jadi sebelum lanjut ke materinya, mari kita doa dengan kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Jadi untuk kehadiran ada Gita Krisdayana dan ada Gita Hadi. Baik, terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan inti, tujuan pembelajaran dari bahasa C++ adalah untuk kalian tuh bisa menguasai dan mengimplementasikan apa sih bahasa C++ tadi kehidupan kalian pribadi nantinya. Karena nantinya di dunia kerja orang yang bisa menggunakan bahasa C++ itu sangat-sangat diperlukan nantinya, karena kembali lagi bahasa C++ adalah bahasa yang memang efisien dan juga sangat mudah digunakan dan bisa dikembangkan lebih dan lebih lagi. Jadi Bapak harap kedepannya kalian dengan belajar bahasa C++ kalian bisa mengimplementasikannya kedepannya di dunia pekerjaan kalian nanti setelah tamat dari sekolah ini. Dan ya, untuk kali ini kita akan masuk lagi di mata pelajaran yaitu pemrograman dasar, di mana materi kali ini adalah tentang bahasa C++ untuk dasarnya. Jadi mungkin ada yang tahu apa itu bahasa C++ dari kita atau kita Hadi? Tidak, Pak. Tidak ya, mungkin belum sempat belajar tentang ini ya, bahasa C++ ya. Oke, jadi mungkin sebelum masuk lagi ke bahasa C++-nya, kita mungkin akan kembali lagi ke yang materi sebelumnya, yaitu ada bahasa Python dan juga ada bahasa Java, dimana sebenarnya C++ ini mirip-mirip dengan kedua bahasa itu, tapi C++ sudah digunakan untuk aplikasi yang cross cross device, atau bahasanya misalnya kayak bisa dipakai di Android dan juga di iOS atau di Windows juga bisa digunakan, dan C++ memang digunakan dalam coding hal-hal seperti itu. Jadi mungkin langsung aja masuk ke bahasa C++-nya, di mana bahasa C++ adalah bahasa pemrograman yang tingkat tinggi yang digunakan untuk membangun berbagai jenis aplikasi seperti perangkat lunak, game, dan sistem operasi. Bahasa C++ dikembangkan oleh Brian Stroustrup pada tahun 1983 sebagai pengembangan dari bahasa pemrograman C. C++ memiliki banyak fitur yang membuatnya sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak. Beberapa fitur utama termasuk dukungan untuk pemrograman berorientasi objek atau OOP, dan juga standar template library atau STL, dan juga template. Dengan fitur-fitur ini, pengembang dapat membuat kode yang lebih efisien dan mudah dipelihara. Nah, kenapa dari C++ itu sangatlah populer, dimana karena C++ memang salah satu bahasa pemrograman yang memang lebih mudah dan efisien untuk dipelihara. Jadi untuk para pengembangan dari perangkat lunak maupun game dan ataupun sistem operasi, mereka lebih memilih di C++ karena dari fiturnya juga ada OOP dan juga ada STL, bahkan ada template juga. Oke, jadi next. Nah, ini nih fitur yang lebih mendalam dari C++. Bahasa C++ memiliki beberapa fitur yang memungkinkan pemrogramer untuk membuat kode yang lebih efisien dan mudah dipelihara. Salah satu fitur utama dari bahasa C++ adalah OOP atau Object Oriented Programming. Dengan OOP, programmer dapat mengorganisir kode mereka jadi objek-objek yang terpisah, sehingga memudahkan dalam pengembangan pemeliharaan kode. Contohnya, kita dapat membuat sebuah objek mobil dengan properti seperti warna, kecepatan, dan jumlah penumpang, serta metode-metode seperti start dan juga stop. Selain OOP, bahasa C++ juga memiliki fitur STL atau Standard Template Library. STL adalah kumpulan dari class template yang menyediakan implementasi dari struktur data dan algoritma umum seperti vektor, list, dan map. Dengan STL, programmer dapat menggunakan struktur data dan algoritma yang sudah teruji dan dioptimalkan tanpa harus membuat dari awal. Misalnya, kita dapat menggunakan vektor untuk menyimpan sejumlah data yang tidak diketahui ukurannya pada saat kompilasi, atau menggunakan map untuk mengimplementasikan kamus data. Selanjutnya ada fitur lain dari bahasa C++ adalah template. Template memungkinkan programmer untuk membuat fungsi atau kelas yang dapat bekerja dengan tipe data apapun. Misalnya, kita dapat membuat sebuah fungsi max yang dapat dibandingkan dua bilangan apapun.
baik itu integer, float, atau bahkan objek kelas yang kita buat sendiri. Dengan template, programmer dapat membuat kode yang lebih generik dan reusable. Nah, ini lanjut ke arah fungsi dari C++. Karena Bapak harap kalian bisa mengerti apa fungsi dari C++ setelah kalian mengetahui fitur-fiturnya. Jadi fungsi dari C++ adalah bahasa pemrograman sangat populer digunakan di berbagai bidang, termasuk pembuatan game, software, dan sistem operasi. Seperti yang Bapak bilang di awal tadi, apa itu bahasa C++? C++ sangat populer digunakan dalam pembuatan game, software, dan juga sistem operasi. Dan bahkan beberapa produk terkenal yang dibuat dengan bahasa C++ antara lain Adobe Photoshop, Mozilla Firefox, dan Microsoft Windows. Jadi mungkin kalian di sini lebih familiar dengan Mozilla Firefox dan juga Microsoft Windows-nya. Karena mungkin untuk Adobe Photoshop mungkin kegunaannya lebih ke kalian yang suka mengedit foto ataupun membuat sebuah desain. Selanjutnya dalam pembuatan game, bahasa C++ sering digunakan karena kemampuannya tinggi dalam mengolah grafik dan suara. Contohnya dalam game Grand Theft Auto 5 dan World of Warcraft atau WoW. Jadi mungkin kalian yang suka main game, setelahnya kalian sudah lulus dari sekolah ini dan kalian ingin, aduh aku suka main game nih, aku mau buat game aja deh, ketimbang aku main game aja nggak menghasilkan. Mungkin kalian bisa mengembangkan diri kalian di bahasa C++. Nah, selanjutnya ada sementara itu, dalam pembuatan software, bahasa C++ sering dipilih karena kecepatan eksekusi yang sangat tinggi. Salah satu software terkenal yang dibuat dengan bahasa C++ adalah Google Chrome. Nah, mungkin kalian sangat familiar dengan Google Chrome karena zaman sekarang Google Chrome sangat membantu kalian dalam pembelajaran juga kan, untuk mencari beberapa materi dan mencari beberapa penjelasan mengenai apa yang kalian pelajari hari ini. Dan terakhir, bahasa C++ juga digunakan dalam pengembangan sistem operasi seperti Microsoft Windows. Salah satu sistem operasi paling populer di dunia dibuat dengan menggunakan bahasa C++. Jadi, walaupun bahasa C++ ini adalah sebuah bahasa yang simple dan efisien, tapi kegunaannya bisa sangat-sangat berguna, bahkan sangat bisa dikembangkan oleh orang-orang yang mengerti secara dalam mengenai bahasa C++. Karena kita bisa lihat Microsoft Windows menggunakan bahasa C++ itu sendiri loh untuk membuat dari sistem operasi mereka. Dan ini contoh kasus yang Bapak angkat kali ini adalah jika kalian menjalankan sebuah program dan ternyata program itu mendapatkan sebuah error, bagaimanakah cara kalian untuk mensiasati dan menemukan error itu dan akhirnya bisa memperbaikinya. Jadi itulah kasus yang harus kalian kerjakan untuk hari ini. Kalian bisa menggunakan smartphone kalian untuk mencari dan mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk menggunakan C++ nantinya. Dan terus karena kemarin Bapak dengarkan untuk bawa laptop, jadi kalian akan berkelompok. Satu kelompok itu berisi 5 orang, jadi akan ada 5 laptop dalam satu table. Jadi nantinya kalian bisa menggunakan laptop itu untuk menggunakan C++ dan menggunakan smartphone kalian untuk mencari dan mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus ini. Oke, untuk saat ini Bapak akan share KPD kalian. Bisa kalian buka di grup yang telah kita buat kemarin malam. Oke. Baik, karena waktu pengerjaan telah habis dan Bapak rasa kalian sudah menemukan cara untuk si permasalahan yang ada, Bapak ingin kalian mempresentasikan apa yang kalian dapatkan di depan. Nah, mungkin untuk nomor undinya mungkin bisa Bapak tunjuk dari kelompok dulu, terus ke kita ke sana dan selanjutnya sampai kelompok yang kelima. Jadi untuk kelompok 1 bisa dipersilakan untuk maju. Kelompok dari Zita Hadi karena sudah berhasil menjawab beberapa pertanyaan dari teman-temannya dan sudah berhasil secara 90% untuk mengatasi kasus kali ini. Baik, untuk teman-teman dari kita Hadi kita akan duduk kembali. Oke. Belum Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Untuk materi kalian di rumah untuk dipelajari, kalian bisa cek di grup WhatsApp kalian. Bapak telah kirimkan ada 3 link di mana di sana ada soal individu, ada soal pengayaan dan soal remedial. Jadi buat kalian nanti yang mungkin merasa belum puas di soal pengayaan dan soal individu, kalian bisa kerjakan 3 soal tambahan di soal remedial. Jadi itu ya dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran dengan seksama dan bisa mempresentasikan apa yang Bapak inginkan. Jadi untuk minggu depan jangan lupa tetap mempelajari apa yang kalian pelajari hari ini untuk bekal kalian untuk minggu depan atau bahkan seterusnya. Dan jangan lupa untuk dikerjakan soal individu, pengayaan, dan remedial yang Bapak berikan di grup. Jadi itu aja dari Bapak untuk kali ini. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Bapak tutup dengan doa karena nanti kita mau dengan doa juga. Oke, untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa dan masing-masing berdoa.
Berdoa selesai. Oke, Bapak tutup. Selamat siang. Siapa?